Karena tawadhunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad. Ya. Tidak menyebut sebagai ijtihad. Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung, ya, tentang hal ijtihad, ya, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini sesuai dengan tema, yaitu meluruskan pidato, ucapan, ungkapan, tausiah, wasiah dari beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sangat saya muliakan, tetangga saya sendiri di Surabaya. Beliau adalah mantan Ketua Umum MUI dan sekarang menjadi Ketua Umum Rois Am atau Syuriah Nahdlatul Ulama periode 2021 sampai 2026 yang akan datang. Beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren Miftahus Sunnah. Miftah berarti mengambil nama awal beliau, Miftahul Akhyar, artinya adalah kunci dari orang-orang terpilih. Miftahul Akhyar itulah pondok pesantrennya bernama Miftahus Sunnah, kunci, alat untuk membuka pemahaman tentang sunnah-sunnah Nabi atau faham ahlus sunnah wal jamaah, mungkin seperti itu. Berada di Jalan Gedung Tarukan nomor 100, daerah Pacar Kembang, Ambak Sari, Surabaya. Dengan rumah saya antara puluhan kilometer lah. Ya, tetangga dekat saya sebenarnya, tapi beliau lebih terkenal dan saya ya terkenal di dunia lain. Tetangga saya sendiri. Jadi alhamdulillah beliau telah memberi suasana kita untuk tambah meyakinkan orang-orang yang belum yakin, menambah pengertian pemahaman orang yang belum paham, belum ngerti, supaya mengerti. Tentang apa ini ya? Tentang seperti yang telah disampaikan oleh beliau. Di pidato beliau itu ada pemahaman tentang memilih pemimpin negara, termasuk Pak Karno itu sebagai waliul amri abdururi bisyaukati, dan diantaranya ada pintu ijtihad, ya, memancing ulama sekarang ini untuk berperadaban, ya, fikih peradaban, supaya mau berijtihad atau pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup karena tidak pernah dibuka. Terus yang menyinggung tentang ketawaduan,
sesuai dengan video yang baru saja kita simak tadi, yakni selama ini kita ini dianggap sebagai tukang fitnah, menfitnah fiktifnya Ubaidillah yang nama aslinya adalah Abdullah, tapi karena saking tawadhunya maka diubahlah namanya menjadi Ubaidullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah An-Nafar. Ini perlu kita luruskan. Kalau tidak ada data fakta, itu namanya fitnah. Syuhrah wal istifadhahnya itu abad 9 akhir, 10, 11, 12, sampai 14 dan 15 sekarang ini. Saya bahkan sedang menyiapkan kitab Tobaqat paling tua, lebih tua daripada As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk. Ini kitabnya. Ini karya Ibnu Samurah, abad 6 Hijriah. Pernah hidup semasa dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang mengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Ibnu Samurah. Sudah saya khatamkan plus installkan dalam memori otak dan hati saya. Di dalamnya ini tidak sedikit pun merekam nama-nama dari keturunan Imam Ahmad Al-Abbah, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Basri, Imam Jadid, dan bahkan sampai ke cucunya. Nggak ada di sini. Padahal ini merekam semua tokoh, generasi ke generasi, ulama, ahli riwayat hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ustadz, syekh, dan lain sebagainya direkam semua di sini. Tidak hanya di Aden, tidak hanya di Son'a, tapi juga di Hadramaut, juga di Dhofar, juga di Mirbat, semua direkam di sini. Tapi tidak ada satupun Ibnu Samurah menukil, mencatatnya, dikutip, dimaktub di kitab Tobaqatul Fuqaha'il Yaman, Tobaqat Fuqaha'il Yaman, taklif Umar bin Ali bin Samurah Al-Ja'di. Ini kitabnya. Ini Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya yakin, saya nggak di sini kerasa belum punya, saya nggak mengatakan nggak lah, belum punya. Oleh sebab itu suatu saat nanti jika beliau mengundang saya akan sowan ke dalam pesantren Miftahus Sunnah, Gedung Tarukan 100, Pacar Keling, Tambak Sari, Surabaya. Oh, dekat saja. Malam hari aja. Tolong diundang saya untuk saya bawakan semua kitab yang ada. Saya jelaskan mulai dari A sampai Z. Insya Allah nanti akan terbuka. Karena selama ini 4 bulan yang lalu Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar didatangi, disowani oleh Habib Umar bin Hafid dan para habib-habib yang lain. Karena memang tokoh ya, memang ciri khas mereka itu gambui. Gambui itu mendekati tokoh. Karena di dalam sosok tokoh itu mampu mengendalikan umat, jamaah pengikut santrinya. Itu namanya politik, namanya. Rekrutmen politik namanya. Beliau di sowani, kendalan beliau di pondok pesantren beliau. Jenengan lihat videonya ada. Jenengan lacak aja melalui Google, pencarian suara, Habib Umar bin Hafid sowan ke Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya. Nah, ambil. Mungkin dengan dibawakan beberapa kitab yang beliau sendiri ketika menyampaikan nama-nama kitab itu melenceng dari kebenaran. Namanya saja beliau lupa. Yakni yang pertama kitab sejarah yang bernama Al-Ghuror, ya, kitab ini. Benar. Tapi ini bukan kitab sejarah. Ini kitab Torekoh ini. Ya ada silsilah nasab, tapi tidak semuanya mengingat mengapa zikril a'immah al-amjad wal ulama al-arifin an-naf al-fuqaha. Jadi bukan sejarah. Tobaqat seperti Tobaqat, tapi ini khusus merekam ulama-ulama versi mereka. Gitu. Internal, ini kitab karangan internal mereka. Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid Ba'alawi tahun 960. Mungkin dibawakan kitab ini sama seperti Gus Bah. Dibawakan kitab ini sama kitab As-Suluk itu saja salah. As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, ini kitabnya. As-Suluk terus sama apa lagi yang Suluk Ansab, Suluk Bahar, Bahrul Ansab.
Syekh Hamiduddin An-Najafi. Hanya dibawakan kitab seperti ini langsung taklid buta memutuskan bahwa nasab alawi sahih. Ini berarti ulama yang taklid buta. Ulama itu tidak boleh taklid buta. Uang sekelas beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar saja bisa dipropaganda seperti itu. Apalagi sekelas ulama kiai-kiai. Mohon maaf saya nggak menyepelekan. Saking pinternya mereka untuk gambui, untuk mendekati tokoh. Karena di balik tokoh itu ada pengikutnya. Kalau tokohnya sudah dipegang, pengikutnya akan katut, akan ikut, akan manut. Ini kunci, gitu loh, kunci. Kuncinya di situ. Padahal jika kita terangkan, misalkan kitab Bahrul Ansab, Syekh Hamiduddin An-Najafi, nggak ada, Abdullah itu nggak ada, apalagi Ubaidullah, nggak ada. Baru ketika kitab Bahrul Ansab ini disalin oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi, ada tambahan Abdullahnya, bukan Ubaidillah, Abdullahnya. Nah, As-Suluk itu Abdullah, tapi Abdullah bukan dari Ba'alawi. Nah, As-Suluk ini sering merekam Imam Al-Janadiri dari Ibnu Samurah. Pasti semua merujuk Ibnu Samurah. Karena ini lebih lama daripada As-Suluk. Lebih lama daripada As-Suluk. Jadi kitab ini kunci. Kunci, sama seperti kitab Sensus Mini Torful Ashab oleh Umar bin Rasuli. Ini bukan Umar bin Rasuli, tapi Umar bin Ali bin Samurah atau Ibnu Samurah. Abad ke-6, beliau wafat 586. Umurnya tidak terlalu panjang beliau, Ibnu Samurah. Ada yang mengdiko, ada yang mengatakan cuma 40 tahun. Setelah mengarang kitab ini selesai, beliau tidak diketahui di mana lagi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Imam Al-Janadi merekamnya wafat sekitar antara tahun 586 Hijriyah. Ini Tobakot Fuqahail Yaman, generasi ke generasi orang-orang cerdas, ahli fikih, ahli hadis, semua terekam di sini. Tapi nggak ada satupun dari Ba'alawi yang disebutkan di sini. Pada tahun-tahun itu Ba'alawi sudah banyak. Imam Ahmad Al-Abah wafat 345 Hijriah sampai 586 itu antara 200 tahun lebih. 200 tahun lebih itu berarti kan generasinya sudah banyak. Tidak hanya di Tarim, tidak hanya di Hadramaut, ya tidak hanya di Husayyisah, sudah terekam semua harusnya. Ini nggak ada di sini. Begitu juga ketika Romo Yai Miftahul Akhyar menyebutkan bahwa jasanya Ba'alawi itu sangat besar terhadap umat Islam Indonesia. Itu salah, Yai. Keliru. Tidak semuanya, ada tapi sedikit saja. Di antaranya yang jenengan sampaikan, panjenengan Ibu Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang sangat saya muliakan, sangat saya tawadhu'i, taati. Syekh Murtado Az-Zabidi itu bukan Ba'alawi, tapi jenengan memahaminya Ba'alawi. Ini kitabnya Ar-Raddul Jali, Inasabi Bani Alawi. Beliau bukan Ba'alawi. Ini yang mensarai kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Seorang muhadis, seorang mu'arrikh, ahli sejarah, ya, mestinya kan tahu nasab-nasab mana yang putus dan mana yang tidak. Ini abad berapa? Ar-Raddul Jali itu abad 12. Beliau adalah nasabah abad 12 dan penutup nasabah yang paling masyhur abad 13 Hijriyah. Lah, Imam Ahmad Al-Abah, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, ya, Imam Muhammad, Imam Ali itu hidupnya di masa abad berapa? Ini kan yang penting itu. Jadi jangan sampai serta-merta memutuskan sesuatu dengan gegabah, ya, dengan tanpa dasar ilmu. Inilah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ulama warasatul anbiya dengan hanya taklid buta. Gitu. Tanya dulu, ditelisik, telusur dulu. Oh, hidupnya tahun berapa ya Ubaidillah itu ya? Ubaidillah bin Ahmad atau Abdullah bin Ahmad itu syuhra wal istifadahnya barusan saja, kalau dihitung paling banter itu cuma 2 abad terakhir ini. Dulu itu nggak syuhra wal istifadah, apalagi abad 9 mundur sampai abad ke-4 nggak ada. Ada pun itu masih belum syuhra wal istifadah. Jadi Syekh Murtado Az-Zabidi itu bukan Alawi yang versi Ba'alawi, tetapi Alawi versi keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Beliau Syekh Murtado Az-Zabidi ini wafat tahun 1205 Hijriah alias masuk ke abad 13. Oke lah, kitab ini dikarang abad 12 akhir 1290-an sebelum beliau sakit. Tetapi ini saya bacakan bahwa beliau itu bukan Ba'alawi. Ini ya, ini. Beliau nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtafi bin Isa Mu'addimul Asbal bin Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Imam Abi Abdillah Al-Husain. Beliau aslinya dari Wasit, Irak, dilahirkan di Baljirom. Nah ini, jadi beda, pemahamannya itu beda. Syekh Murtado Az-Zabidi bukan Ba'alawi. Dan kitab karangan beliau ini pun saya masih meragukan. Sampai sekarang ini saya masih memburu manuskrip aslinya dari Mesir. Ar-Raudul Jali itu. Yang katanya Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad menyurati temannya yang ada di Mesir untuk mencari manuskrip aslinya ini. Karena saya juga ragu. Apakah benar-benar asli ini karya Syekh Murtado Az-Zabidi atau tidak? Jika saya melihat kualitas, ya, yang tercetak di sini itu saya kurang percaya. Mohon maaf, karena apa? Ada kesalahan fatal. 5 poin yang ada di sini. Yang saya itu kurang percaya ini benar-benar karya dari Syekh Murtado Az-Zabidi yang begitu alim dan alamah. Termasuk tentang Mus'ab Az-Zubairi dalam kitab Nasab Quraisy yang mengatakan bahwa termasuk diantaranya adalah Al-Bukhari dalam kitab Sirrus Silsilah yang mengatakan bahwa anaknya Imam Ahmad itu ada 2, Muhammad dan Abdullah. Lewang Imam Ahmad Al-Abah belum lahir, Mus'ab Az-Zubairi itu sudah meninggal. Misalkan Kamakola Ibnu Samurah, misalkan Ibnu Samurah kitabnya mana? Di sini tidak ada keterangannya. Misalkan di Al-Ubaidili mengatakan bahwa Hajar Asy-Syarif Ahmad wa ma'ahu akriba'uhu minal Basrah ilal masyriq misalkan. Kitabnya mana? Nggak ada. Hanya sekedar mencantolkan bahwa Syekh Syaraf Al-Ubaidili mengatakan ini, mengatakan itu. Tapi beliau itu katanya ada 10.000 lembar kitab selain Tahdhibul Ansab yang belum dibuka. Nah, tapi mana kitabnya? Katanya ada lagi manuskrip Ibnu Samurah. Mana kitabnya yang asli Ibnu Samurah? Tinggalannya itu ini. Gitu. Yang lainnya nggak ada yang menerangkan tentang Ba'alawi. Itu nggak ada.